Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rasid dari kelas 2B dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan membuat tugas video asistensi modul 1 praktikum multimedia edukasi kebadaraan dengan judul yang saya ambil, cara mempermudah penulisan sintaks dan pengenalan fitur untuk mempermudah penulisan kode serta running program di software Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan penjelasan mengenai penulisan sintaks, pengenalan fitur, dan mempermudah penulisan kode gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah pernah mencoba ya penggunaan software ini untuk coding. Nah, kita langsung saja ya dari contohnya. Di sini saya sudah ada file index.html. Ini file HTML untuk membuat website ya. Di sini mungkin teman-teman kalau nulis sintaksnya itu masih manual ya. Contohnya seperti ini. Contohnya HTML, terus ada head, terus di bawahnya itu body. Nah, teman-teman masih ngetik-ngetik manual kayak gini, itu sebenarnya makan waktu ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya masih ada shortcut ya untuk mempercepat penulisan kode itu. Contohnya shortcutnya itu seperti ini. Kita hapus dulu ya. Itu kita ketik HTML. Nah, di sini ada pilihan kan, ada 3 pilihan itu. Kita ambil yang pilihan kedua, HTML yang 5. Nah, ketika kita enter, nah maka program itu langsung memunculkan semuanya. Langsung ada titelnya juga di sini, langsung ada judul dari file kita. File index HTML ini berjudul dokumen. Kita langsung bisa mengubahnya nama dokumennya, misal belajar VS Code. Nah, itu dari file tadi HTML5 kita langsung dibuatkan programnya, langsung dibuatkan begini dari programnya. Jadi ini mempermudah penulisan sintaks. Jadi teman-teman nggak harus nulis manual gitu. Lalu di sini juga kita bisa nih, semisal mau memperpindah baris kode nih. Semisal di title ini di baris ke-6 kita mau pindahin ke bawah misal ataupun ke atas. Itu caranya gampang teman-teman. Tinggal kita pencet Alt terus panah atas ataupun panah bawah. Nah, contohnya ini Alt atas, misal Alt atas. Nah, tuh dari baris ke-6 dia jadi baris ke-5 itu bertukar tepat dengan baris yang ke-5 sebelumnya, dengan yang meta ini. Nah, bertukar dengan baris ini. Kalau kita balikin lagi gampang, tinggal Alt bawah. Nah, itu balik lagi akan bertukar kembali. Itu. Kalau kita terus pencet Alt bawah, nah dia akan terus pindah. Nah, terus ada juga ya untuk mempermudah penulisan sintaks itu kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Misal mau copy itu nggak usah copy paste terus Ctrl C terus tempel lagi, enggak. Itu cara mudahnya, tinggal kita ke barisnya. Misal kita mau copy baris ke-6 ini. Nah, kita tinggal klik barisnya, terus tekan Alt Shift terus panah. Mau ke mana nih? Kopinya teman-teman tuh mau ke bawah, misal Alt Shift panah ke bawah. Seret. Nah, langsung tercopy tuh baris ke-6. Dan kopiannya itu ada di baris bawahnya 6 berarti 7. Nah, dari baris ke sini. Mau copy lagi banyak bisa. Nah, tuh banyak. Jadi gak perlu salin terus tempel manual satu-satu, itu makan waktu teman-teman. Jadi shortcut ini tuh mempermudah ya. Terus di VS Code juga itu ada extensions atau kita mempermudah codingan ya. Di sini saya ambil satu contoh ya. Saya ambil live server. Nah, live server ini tuh apa? Live server ini sebenarnya membuat codingan kita itu berjalan langsung di web tanpa kita mengubahnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita pakai live server ini,
nanti tulisan di bawahnya itu langsung muncul nih. Nah, di sini go live. Ada ini bawaan dari extension live server. Kalau kita pencet ini, kita akan diarahkan ke website dari file ini. Kita kasih contoh dulu ya. Misal kita pisahkannya dulu jadi dua. Nah, gini. Misal kita bikin H1 dulu ya, biar mempermudah. Terus kita kasih tulisan belajar VS Code. Nah, itu langsung muncul teman-teman. Padahal aku gak nge-save-nya ya. Aku gak nge-save itu karena efek dari live servernya di sini. Dan di sini kita buat kita mau copy H1 ini, elemen H1 itu caranya gampang. Kita pakai cara yang tadi dengan Alt shift bawah. Nah, aku gak nge-save nya tapi dia langsung muncul, itu efek dari live server. Nah, begitu. Jadi fungsinya live server ini untuk menjalankan program kita tanpa kita langsung save nya. Jadi ini mempermudah kita ketika kita melakukan kesalahan dalam penulisan sintaks, itu langsung muncul. Jadi ketika programnya itu gak jalan di sini, maka di sini juga gak jalan. Nah, begitu. Terus juga ada semisal di VS Code-nya ini, semisal VS Code-nya tampilannya kecil kayak gini kan, ini terbagi dua dengan Chrome ya. Nah, di situ biasanya tuh begini kan, barisnya tuh langsung menjajar bawah gini. Tapi di sini ini di baris kelima ada tulisan panjang dan kita bisa gesernya di sini nih di bawah. Nah, kita bisa geser. Nah, itu kan menghalangi pandangan kita ya terhadap tulisan yang menyamping yang ada di baliknya ini. Nah, itu caranya gampang teman-teman, biar bisa kita ngebacanya tanpa harus geser-geser gini. Geser-geser gak usah geser-geser gini. Caranya tuh gampang, kita tekan Alt Z. Nah, dia tuh langsung ke bawah. Jadi segak muatnya dia di baris yang kelima ini, dia akan turun ke bawah dan turun ke bawah sampai dia benar-benar kelihatan gitu. Kalau semisal ruang dari VS Code-nya itu lebih lebaran dikit ya, semisal dilebarin tuh, dia akan otomatis ya, dia akan ngisi ruang-ruang yang kosong yang sekiranya tulisan ini tuh masih bisa muat gitu teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk cara mempermudah penulisan sintaks di Visual Studio Code. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.